Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita patut bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu menjadi dasar bagi kita di dalam menjalani hidup sepanjang hari ini yang Tuhan anugerahkan, agar kehidupan kita semakin hari semakin memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati hari yang indah dan anugerah yang begitu besar yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami dan pengertian agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri topik tanda kasih. Mari kita buka di dalam Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini diceritakan bahwa para murid keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Sejak peristiwa penyaliban dan kematian Yesus, mereka sedang dibayang-bayangi ketakutan terhadap orang Yahudi. Sebagai murid, mereka takut ditangkap dan mengalami seperti yang dialami oleh gurunya, yaitu Yesus. Apalagi terdengar bahwa mayat Yesus tidak ada. Dan sangat mungkin para murid nantinya akan menjadi sasaran tuduhan tersebut. Oleh karena itu, para murid berkumpul di salah satu tempat dengan pintu terkunci kecuali Thomas. Tentu tempat ini tidak diketahui oleh banyak orang. Bahkan siapapun yang ingin masuk ke tempat tersebut atau persembunyian ini tidak akan bisa masuk dengan leluasa, sebab pintu dikunci dengan kuat dan rapat. Kehadiran Yesus secara tiba-tiba di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya bukan untuk memarahi mereka, bukan untuk mencela mereka oleh karena ketidaksetiaan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tetapi Yesus memberikan salam kepada para muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Yang kemudian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid. Yesus meneguhkan keyakinan para murid-muridnya dengan memperlihatkan tangan dan lambungnya. Yesus ingin meyakinkan kepada para murid bahwa aku, Yesus, yang di hadapanmu adalah Yesus yang sama, yang telah disalibkan dan mati, namun sekarang bangkit. Maka murid-murid pun penuh sukacita karena langsung melihat wajah Yesus. Tangan yang berlubang paku dan lambung yang tertikam oleh tombak yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para murid, itu adalah tanda kasih. Itulah kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Namun demikian, betapa sering kita sebagai orang percaya mempertanyakan tentang kasih Tuhan saat hidup kita di dalam tekanan, saat hidup kita di dalam kesulitan, saat hidup kita di dalam problem maupun juga pergumulan. Seringkali kita berkata melalui doa-doa kita, di mana kasih-Mu Tuhan? Katanya Engkau baik, mengapa aku harus mengalami hal-hal yang saat ini tidak menyenangkan? Mengapa Engkau tidak menjawab doa-doaku? Apakah Engkau sudah tidak mengasihi aku? Hal-hal itu seringkali kita ucapkan di hadapan Tuhan ketika tekanan hidup, ketika kesulitan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mahkota duri di kepala, tangan dan kaki berlubang paku, lambung yang tertikam, itu adalah sudah cukup untuk membuktikan
bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Kasih-Nya yang besar telah diberikan kepada kita. Yesus melakukan itu semuanya sebagai bukti tanda kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita sekali-kali meragukan akan kasih-Nya, meragukan akan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Justru saat ini kita perlu renungkan bersama. Apakah tanda kasih kita kepada Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Dan biarlah itu menjadi renungan bagi kita. Apa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan? Apa yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan? Sehingga hal itu menjadi tanda kasih kita kepada Tuhan. Dan kiranya pertanyaan-pertanyaan ini menggugah kita, menyadarkan kita untuk kita senantiasa melakukan yang terbaik kepada Tuhan dengan didasarkan oleh kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya secara total kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bahwasanya Engkau telah menunjukkan tanda kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, orang-orang percaya. Engkau telah menunjukkan tangan-Mu yang berlubang paku. Engkau telah menunjukkan lambung yang tertikam. Itu adalah suatu bukti yang nyata ya Tuhan. Cukup bagi kami bahwasanya Engkau adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Ajar diri kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjalani hidup, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan hati Tuhan, sebagai bentuk kami, tanda cinta kami kepada Engkau ya Tuhan. Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami, untuk kami bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam diri kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang memperkenankan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.